Bagaimana saudara-saudara? Bagaimana hasil pertandingan Buriram United melawan Johor Darul Taksim? Luar biasa saudara-saudara. Ini menunjukkan dua tim yang benar-benar terbaik di Asia Tenggara bertemu dalam sebuah pertandingan yang menurut saya luar biasa. Tekanannya bagus, tensinya tinggi, peluang mencetak golnya banyak, dan ada intervensi VAR saudara-saudara. Jadi silahkan tulis di kolom komentar pendapat saudara-saudara. Yang penting sopan ya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, saya jujur, saya adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, 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 dan tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Liga Champion Asia Elite Matchday pertama sudah digulirkan, sudah berlangsung dengan sejumlah pertandingan yang cukup menarik. Salah satu yang sudah kita prediksi sejak awal, sejak beberapa hari yang lalu adalah dua tim terbaik Asia Tenggara. Kita harus mengatakan ini secara fair, secara jujur, bahwa ini dua tim terbaik di Asia Tenggara pada saat ini. Buriram United menghadapi Johor Darul Taksim di Thunder Castle saudara-saudara. Pertandingan yang memang benar-benar berkualitas ditunjukkan oleh kedua tim dengan starting line up yang menurut saya cukup bagus lah saudara-saudara. Johor Darul Taksim bermain dengan starting line up yang terdiri dari si kipernya itu si Zubizarre ya, Andoni Zubizarre atau siapa, kemudian di situ ada Glauder, kemudian ada Hector, ada Jairo, ada Irazabal, ada Edi Israeli Love apa siapa itu, kemudian ada Joao Figueiredo, kemudian ada si Nacho, ada Silva, ada Arif, dan ada Aksekte. Satu pemain lokal Malaysia adalah Arif Aiman yang diberi kesempatan bermain di situ. Sementara Buriram tampil dengan starting line up yang terdiri dari Neil Ettridge. Neil Ettridge kiper dari Filipina, kemudian di depannya ada Supanat Muenta dan Bisoli, kemudian ada siapa namanya, Sen Patinama juga mendapatkan kesempatan bermain sebagai wingback di kiri saudara-saudara. Kemudian ada Robert Zul sama si Zul, itu ada dua, kemudian ada si macam-macam saudara-saudara, ada banyak, dan itu sebuah penampilan performa yang cukup bagus dari starting line up Johor Darul Taksim maupun starting line up-nya Buriram, dan terbukti saudara-saudara di menit belum 1 menit juga sudah ada gol. Sudah ada gol, kemudian intervensi VAR, di gol tidak dianggap tidak sah karena handsball terlebih dahulu. Kemudian Buriram juga merespon saudara-saudara, menit ke-6 atau menit ke-5 itu dia merespon lewat gol juga, dan ternyata offside, VAR intervensi offside, dan setelah intervensi VAR itu saudara-saudara pertandingan berlangsung jauh lebih menarik, dan gol demi gol mulai tercipta saudara. Lihat statistiknya saudara-saudara, kalau dilihat statistiknya ya memang ball possession dikuasai oleh Johor Darul Taksim. Seperti yang sudah kita ramalkan sebelumnya, Johor Darul Taksim memang bermain dengan ball possession, mereka memang sangat Spanyol saudara, sangat Spanyol. Tiki taka, mereka ingin bermain seperti itu dengan ball possession yang mengarah ke depan ya, bukan mengarah ke samping atau ke belakang. bukan
mengarah ke depan, dan itu ya wajar. Ball possession mereka sampai 59% berbanding 41% milik Buriram United. Mereka punya sekitar total 16 shoot, saudara-saudara. 16 shoot walaupun 6 diantaranya on target. Ini menunjukkan bahwa ya ball possession mereka ke depan, tetapi secara efektivitasnya tidak terlalu bagus, saudara-saudara. Dengan 2 diantara itu on target itu yang menjadi peluang cukup besar, dan 1 diantaranya menjadi gol, 1 lainnya adalah di intervensi VAR. Dibatalkan oleh VAR. Sementara Buriram, saudara-saudara, statistiknya menunjukkan dia hanya punya 41%. Ya wajar, karena memang gaya bermain Buriram itu mereka tidak dominan di lapangan, mereka tidak terlalu sering mengandalkan ball possession, mereka lebih taktis kalau menurut saya, efektif, efisien seperti itu, mengandalkan sayap seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, saudara-saudara. Terbukti mereka punya total 8 shoot, saudara-saudara, dengan 3 diantaranya on target, saudara-saudara. 3 diantaranya on target, dan 3 sisanya adalah peluang yang amat sangat emas, dengan 2 diantaranya menjadi gol, dan 1 yang penalti itu di intervensi VAR. Jadi ya memang ini sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, sesuai dengan karakter permainan kedua tim. Dengan kedua tim permainannya seperti itu, memang karakternya berbeda. 1 ingin ball possession, 1 ingin bermain cepat, bermain taktis dengan umpan sentuhan dan terupas, dan terbukti kan golnya Supanat itu kan berdasarkan terupas. Itu memang karakter Buriram seperti itu. Mereka bermain mencari celah yang kosong, kemudian mereka mengirim bola ke situ baru dimasukkan. Sementara Johor Darul Taksim memang lebih banyak berusaha untuk ball possession, mengepung pertahanan lawan, memanfaatkan kesalahan para pemain lawan. Jadi ketika orang ditekan itu biasanya dia bikin kesalahan. Nah, disitulah biasanya Johor Darul Taksim akan memanfaatkan kesalahan itu untuk menjadi gol, saudara-saudara. Salah, saudara-saudara, memang nggak salah kalau pertandingan Buriram dan Johor Darul Taksim ini kita anggap sebagai pertandingan terbaik. Pertemuan 2 tim terbaik dari Asia Tenggara. Terbaik ya, nggak boleh iri. Nggak boleh iri, memang itu faktanya seperti itu. Kita tahu Johor dan Buriram juga sudah berkali-kali main di Liga Champion Asia Elite dengan prestasi yang cukup bagus di musim-musim sebelumnya. Di kompetisi domestik juga Buriram itu juara Liga Thailand, Thai League One berkali-kali, saudara-saudara, apalagi Johor Darul Taksim. Beruntun. Kemudian dari materi pemain juga, ini 2 tim ini materi pemainnya yang terbaik di Asia Tenggara sejauh ini ya, dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Walaupun Persib punya Tom Hai, Persib punya Eliano Reinders, tapi secara kualitas, secara umum Buriram dan Johor Darul Taksim ini materi pemainnya, kualitas pemainnya itu tidak usah diragukan lagi, dan kedalaman skuadnya cukup bagus. Terbukti Buriram dia melakukan pergantian beberapa poin, termasuk memasukkan Sandy Walsh di babak kedua, dan tensi permainannya masih tetap sama. Mereka tidak memainkan Sasalak, mereka tidak memainkan Teraton, tetapi mereka memainkan Sandy Walsh, dan permainannya juga masih tetap hidup, mereka tetap stabil, saudara-saudara. Begitu pula dengan Johor Darul Taksim, mereka memainkan si RF Fasail atau siapa ya, itulah pokoknya beberapa pemain di babak kedua itu mereka juga ganti, tetapi intensitas permainan serangannya itu tetap mereka tidak tergoyahkan. Mereka tetap berusaha untuk mencari gol penyama kedudukan, karena target paling rasional, paling masuk akal dari Johor Darul Taksim adalah bermain seri, saudara-saudara, bermain imbang. Kalau mereka bisa bermain seri saja, itu saya rasa sudah amat sangat cukup bagus lah, saudara-saudara. Bagaimana, saudara-saudara? Bagaimana nextnya? Nextnya ya kembali lagi ke Liga Domestik. Ke Liga Domestik. Tetapi setelah itu Liga Champion Asia Elite kembali matchday kedua itu kalau nggak salah 30 September, saudara-saudara. 30 September 2025 itu akan ada matchday kedua Liga Champion Asia Elite, dan 2 tim dari Asia Tenggara ini akan sama-sama menghadapi tim dari Asia Timur.
Buriram United itu akan tandang, akan away ke FC Seoul. FC Seoul di Korea Selatan itu bukan pertandingan mudah karena FC Seoul juga punya beberapa pemain tim nasional Korea Selatan yang cukup bagus. Mereka juga ada Jesse Lingard. Jesse Lingard, kalau saudara-saudara penggemar Premier League, saudara-saudara fansnya MU, saudara-saudara tahu Jesse Lingard main di sini, main di FC Seoul, dan di pertandingan pertama FC Seoul bermain seri dengan klub dari Jepang, saudara-saudara, Machida Shelvia. Machida Shelvia bermain 1-1 dengan Machida Shelvia di Jepang, saudara-saudara. Dan yang menarik, saudara-saudara, Machida Shelvia ini pada matchday kedua nanti tanggal 30 September 2025 itu akan away ke Stadium Sultan Ibrahim. Machida Shelvia ini akan menjadi lawan dari Johor Darul Taksim di matchday kedua. Dan bagi Johor Darul Taksim, tidak ada opsi lain, tidak ada solusi lain, tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain selain menang. Selain menang melawan Machida Shelvia. Ini apapun harus dilakukan, saudara-saudara. Apapun harus dilakukan untuk mengalahkan Machida Shelvia. Karena kalau kembali kalah, saudara-saudara, berarti akan menderita 2 kekalahan berturut-turut. Ini akan berat, saudara-saudara. Akan berat karena lawan-lawan yang akan dihadapi ke depan itu juga sudah pasti akan semakin berat. FC Seoul yang akan menjadi lawan Buriram United atau Machida Shelvia yang akan menjadi lawan Johor Darul Taksim, itu tentu saja keduanya adalah lawan yang cukup berat. Lawan yang cukup berat, tidak mudah dikalahkan. Saran saya kepada Buriram nanti kalau main di Seoul, saudara-saudara, nggak usah terlalu agresif. Nggak usah bertahan saja karena Korea Selatan itu gayanya hampir sama. Klub dari Korea Selatan nih, FC Seoul ini gayanya hampir sama dengan Buriram United. Mereka taktis, lebih mengandalkan taktis. Kalau Buriram bisa meredam, tidak terburu-buru melayani permainan menyerang mereka, ya defense lah. Menurut saya lebih bagus defense dulu, sabar, counter attack itu akan menjadi opsi yang menarik. Serangan balik lah itu menjadi opsi yang menarik. Kemudian ya nggak usah mencari kemenangan, bermain imbang sajalah cukup. Nanti kalau mau mencari menang, main di home. Sementara Malaysia, Johor Darul Taksim ketika kedatangan Machida Shelvia, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, khususnya soal eksekusi. Dan Machida Shelvia ini juga tim yang bermain dengan ball possession, saudara-saudara. Itu harus diingat, harus dicermati. Mereka juga bermain dengan ball possession, sama kayak Johor Darul Taksim. Tetapi ya kita nggak tahu nanti pertandingannya akan seperti. Tetapi seharusnya Johor Darul Taksim harus bisa mengimbangi ini, harus jauh lebih efektif. Karena dari pertandingan melawan Buriram terlihat memang efektivitasnya kurang, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara melihat statistik kan itu terbukti dari statistiknya bahwa peluangnya banyak, tetapi yang peluangnya banyak, yang on targetnya cuma berapa tadi? Shootnya ada 16, on targetnya cuma 6, yang big chance-nya cuma 2, dan 1 menjadi gol, 1 dibatalkan oleh VAR. Dan ini menunjukkan bahwa Johor Darul Taksim membutuhkan permainan yang jauh lebih efektif, jauh lebih efisien ketika nanti berhadapan dengan Machida Shelvia. Dan peluang untuk setidaknya bermain seri, menahan imbang Machida Shelvia itu bisa saja terjadi karena dari hasil pertandingan melawan Seoul terlihat sekali Machida Shelvia tidak terlalu istimewa, saudara-saudara, tidak seperti saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Tadi saudara-saudara, tadi. Hari ini tadi kita berbicara, kita menganalisis, mereaksi, mengulas
tentang pertandingan bergengsi Liga Champion Asia Elite, derby Asia Tenggara, saudara-saudara, derby ASEAN antara dua klub terbaik di Asia Tenggara. Buriram United juara berkali-kali di kompetisi Thailand dengan Johor Darul Taksim, raksasa di sepak bola Malaysia, saudara-saudara. Dan hasilnya seperti yang saudara-saudara tahu sendiri, skor 2-1. Johor Darul Taksim sempat unggul terlebih dahulu, saudara-saudara. Unggul terlebih dahulu di menit ke-28, kemudian respon Buriram membuat respon cepat di menit ke-50 dan 54 lewat Supanat, kemudian lewat si Robert Zuli. Ya itu saudara-saudara, dan pertandingan berjalan cukup ketat, cukup menarik. Ada VAR ya saudara-saudara, ada VAR. Gol pertama Johor Darul Taksim dibatalkan VAR, kemudian golnya Buriram juga dibatalkan VAR, kemudian Buriram dapat penalti di babak kedua juga dibatalkan VAR. Nah, jadi ada intervensi VAR, ada gol yang cukup keren, ada permainan yang cukup menarik, tensinya cukup ketat, berlangsung tinggi. Buriram bermain cukup efektif, cukup efisien. Mereka berusaha main di home, main di kandang. Mereka tidak mau kecolongan, mereka tidak mau malu, saudara-saudara. Seperti janji mereka tidak akan membiarkan Johor Darul Taksim mendapatkan poin, dan ternyata terbukti walaupun ball possession 59% itu dikuasai oleh Johor Darul Taksim. Ya, 59% saudara-saudara, karena memang Johor Darul Taksim bermain dengan ball possession seperti yang sudah kita bahas sejak awal, sejak preview, dan memang Buriram itu bermain jauh lebih taktis, jauh lebih efektif dengan mengandalkan sayap dia, dan terbukti di situ Saint Patinama bermain di kiri, memberikan beberapa crossing, beberapa umpan, beberapa passing yang cukup matang, yang sayangnya tidak berbuah gol, saudara. Dan jangan lupa penjaga gawang, kiper kedua kubu, Zubizarre di kubunya Johor Darul Taksim, Daniel Eitridge di kubunya Buriram United itu menunjukkan kualitas, menunjukkan kapasitas, menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai penjaga gawang yang memang terbaiklah, saudara-saudara, di Asia Tenggara. Kemudian ya permainan menurut saya kalau itu mungkin berlangsung di tempat netral mungkin bisa seri, saudara-saudara. Ya seperti prediksi awal kita kan, kalau nggak seri ya menang pun dengan skor yang cukup tipis, dan terbukti ini hasil yang cukup bagus. Dan sekarang harus fokus lagi ke kompetisi domestik sebelum nanti melanjutkan kampanye di Liga Champion, di matchday kedua Liga Champion Asia Elite, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai. Ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara, walaupun jarang update. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka!